Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku spesial untuk kaum wanita ya. Di sini judulnya 40 hadis wanita, bunga rampai hadis, fikih dan akhlak. Jadi buku ini isinya ada 40-an ya, sebenarnya nggak pas 40, ada 43 kalau nggak salah. Isinya ada 43 hadis khusus tentang wanita, dan insya Allah hadisnya pun di sini hanya dicantumkan hadis-hadis yang sahih insya Allah ya. Kemudian penulisnya ini adalah Syekh Muhammad Asy-Syarif. Kemudian buku ini diterbitkan oleh Aqwam Jembatan Ilmu ya. Kemudian di sini disertai penjelasannya. Jadi ada teks hadisnya, kemudian ada terjemahnya, ada penjelasannya. Ini bukunya lumayan tebal ya, walaupun isinya hanya 40-an hadis, tapi cukup tebal karena disertai dengan penjelasan tadi ya. Ini desainnya juga sangat girly banget ya istilahnya ya. Jadi warnanya pink, kemudian di sini tulisan 40-nya juga dibuat dari gabungan bunga-bunga dibentuk jadi angka 40. Ini sampulnya hardcover. Kemudian tebalnya ini ada 455 halaman ya. Jadi lumayan tebal ya, hampir 500 halaman. Untuk lebih jelasnya, ini saya perlihatkan daftar isinya aja ya. Nah ini daftar isinya. Seperti biasa ada pengantar penerbit, mukadimah. Kemudian di sini dibagi menjadi, dikelompokkan gitu ya, dikelompokkan menjadi beberapa tema ataupun bab ya. Yang pertama di sini tentang menetap di dalam rumah. Menetap di dalam rumah, di sini ada 7 hadis. Yang pertama, tinggal di rumah lebih baik daripada pergi ke masjid untuk perempuan ya. Kemudian izin keluar rumah untuk memenuhi keperluan. Kemudian akibat wanita keluar rumah tanpa izin suami. Kemudian memakai parfum ketika ke masjid dan ke tempat umum. Kemudian menampakkan perhiasan saat keluar rumah. Kemudian bepergian tanpa mahram. Ini dijelaskan ya. Kemudian selanjutnya menghindari ikhtilat atau bercampur ya antara laki-laki dan perempuan. Di sini hadis ke-8, pintu khusus untuk wanita di masjid. Jadi ada pintunya, ada khusus ya, beda. Jadi kalau laki-laki lewat sini, kalau perempuan lewat sini misalnya, seperti itu ya. Dia ada pintu khusus. Kemudian wanita tidak berjalan di tengah jalan, jadi harus di pinggir katanya ya. Kemudian mengerjakan tawaf tanpa membaur dengan kaum lelaki. Kemudian lelaki dilarang mengunjungi wanita non-mahram. Kemudian majelis ilmu khusus wanita, jadi pengajiannya khusus wanita. Kemudian mengusung jenazah. Selanjutnya di sini ada bab tentang menjaga lisan dan aurat. Yang pertama tentang masuk ke pemandian umum, kemudian menyentuh kulit dan membeberkan ciri-ciri wanita lain kepada suami. Jadi diceritakan ya tentang misalnya tubuh temannya kepada suaminya. Itu bagaimana hukumnya, di sini ada penjelasannya. Kemudian bicara di depan laki-laki non mahram tanpa keperluan. Kemudian meratapi mayat dan menangis tanpa ratapan. Kemudian mengucapkan salam kepada lawan jenis. Kemudian berbicara dengan lawan jenis ketika ada keperluan. Selanjutnya ada menggapai pernikahan penuh berkah.
Yang pertama, menawarkan diri kepada laki-laki soleh. Jadi boleh gitu ya, atau nanti ada di sini penjelasannya. Cuman gambarannya kurang lebih. Jadi biasanya kalau di kita kan harus laki-laki yang datang duluan istilahnya ya, atau istilah zaman sekarang itu anak-anak nembak duluan ya. Tapi wanita juga diperbolehkan kalau memang melihat ada seorang laki-laki yang soleh, yang baik akhlaknya dan seterusnya, kemudian si wanita mengutarakan keinginannya untuk diperistri misalnya, itu diperbolehkan ya. Kemudian selanjutnya di sini tidak memaksa perempuan untuk menikah dengan laki-laki yang tidak disukai. Kemudian syarat untuk tidak menikah lagi setelah meninggal dunia. Kemudian meminta cerai kepada suami tanpa sebab, bernyanyi dan menabuh rebana dalam pesta pernikahan. Kemudian keagungan hak suami atas istri, laknat malaikat terhadap istri yang enggan melayani suaminya. Melayani sini khususnya biasanya melayani hubungan intim ya. Kemudian mengingkari kebaikan suami, menolak ajakan maksiat suami, menghibahkan harta, layanan istri terhadap suami dan anggota keluarganya. Kemudian kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Di sini di bab terakhir, tuntunan dalam berpakaian dan perhiasan. Mengubah ciptaan Allah untuk mempercantik diri, misalnya operasi plastik gitu ya, dan lain-lain. Berpakaian ketat dan menyanggu rambut, menyambung dan memalsukan rambut, jangan berbohong, memakai sandal hak tinggi, mencukur habis rambut kepala, botakin, mewarnai tangan dan kaki, menutupi wajah saat ada lelaki non-mahram dan sebaliknya, mengenakan pakaian sutra dan emas, mengenakan pakaian mu'asfar, tidak menampakkan perhiasan di depan laki-laki non-mahram, menyerupai kaum lelaki. Perhiasan di sini bukan hanya perhiasan emas gitu ya, tapi termasuk perhiasan contohnya lekukan tubuh dan lain-lain, ataupun yang apa ya, kecantikannya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lebih jelasnya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya, karena ini sangat penting untuk dimiliki para wanita. Bisa juga teman-teman membelinya untuk dihadiahkan kepada istri tercintanya, ataupun misalnya untuk adiknya ya, kakaknya dan lain sebagainya. Nah, ini selintas saya perlihatkan ya. Di sini yang pertama tentang menetap di dalam rumah. Wahai muslimah, tinggal di dalam rumah. Di sini ada Al-Qur'an ya, surat Al-Ahzab ayat 33. Yang artinya ini sudah cukup populer. Dan hendaklah kamu tetap tinggal di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Ini tentang tabarruj ya, tentang dandan menor gitu ya. Kemudian keluar rumah. Jadi di sini ada penjelasannya juga. Sini ada dari Al-Qur'an. Kemudian dari hadis-hadisnya juga ada. Ini penjelasan-penjelasan, jadi banyak ya. Satu tema itu pun banyak penjelasannya. Kemudian di sini ada hadis yang pertama tentang tinggal di rumah lebih baik daripada ke masjid. Ini hadisnya. Kemudian ini terjemahnya. Kemudian di sini ada penjelasannya. Di bawah juga ada catatan kakinya ya. Dan ini juga banyak ya. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini bisa teman-teman lihat ya. Nah, kemudian ada kandungan hadisnya atau kesimpulan inti dari hadis tersebut. Ini kemudian yang kedua sama kayak tadi, ada hadisnya, ada terjemahnya, kemudian ada penjelasannya. Dan seterusnya ya. Jadi di sini ada 43 hadis khusus tentang wanita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jika dirasa kurang jelas, silakan teman-teman beli sendiri saja bukunya. Dibaca sendiri. Dan insya Allah ini sangat bermanfaat, khususnya untuk para kaum wanita ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang berminat untuk memiliki
buku 40 hadis wanita ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.